Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dengan saya Devita Martika dengan NIM yaitu akhiran 003. Nah, pada video kali ini saya mendapatkan THR yaitu tugas hari raya. Nah, di tugas hari raya ini saya akan mengangkat topik yang telah diberikan yaitu mail server, kemudian FTP server, kemudian SSH, ESFTP, dan NFS. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas administrasi jaringan komputer. Nah, kita ikuti semua langkah-langkahnya dalam video ini bersama ya. Nah, tujuan dari pembuatan tugas ini yaitu mengimplementasikan mail server, kemudian mengkonfigurasi FTP server menggunakan SSH dan juga SFTP untuk remote access, mengimplementasikan NFS server, dan melakukan pengujian layanan jaringan. Nah, studi kasus pada tugas kali ini yaitu sebuah laboratorium komputer ingin membangun server internal untuk komunikasi distribusi file, kemudian remote administrasi, dan berbagi penyimpanan antar komputer. Topologi jaringannya yaitu server, kemudian ada client 1 dan juga client 2, serta gateway-nya. Dan semuanya itu memiliki IP tersendiri. Nah, pada praktikum 1 yaitu mail server. Itu menggunakan postfix dan juga dovecot. Serta instalasi mail server, lalu konfigurasi domain menggunakan nama domainnya yaitu lab jaringan lokal, kemudian membuat minimal 3 akun email, kemudian uji pengiriman email antar user. Untuk praktikum yang kedua yaitu FTP server menggunakan SVS FTPD, kemudian instalasi FTP server, membuat direktori materi praktikum, kemudian membuat 2 user FTP. Nah, pengujian upload dan juga download file itu untuk praktikum yang kedua. Kemudian, praktikum yang ketiga yaitu SSH dan juga SFTP. Menggunakan OpenSSH, mengaktifkan layanan SSH, kemudian mengganti port di file, lalu menonaktifkan login root, serta pengujian login root remote, kemudian transfer file SSH. Nah, pada praktikum 4 yaitu NFS server, yaitu implementasi network file system, membuat direktori, kemudian share direktori ke klien, kemudian mount NFS pada klien, kemudian pengujian akses file dari klien. Kita akan memasuki pada praktikum yang pertama. Pada praktikum pertama ini saya akan menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai media praktikumnya. Pertama kita akan memasukkan device-nya. Di sini saya akan menggunakan switch sebagai penghubung. Kemudian saya akan memasukkan server sebagai pusatnya untuk pusat konfigurasi. Kemudian saya menggunakan PC sebagai kliennya. Nah, setelah itu kita akan hubungkan semuanya. Nah, seperti inilah topologinya kira-kira yang akan saya gunakan. Kemudian kita akan mulai konfigurasi. Pertama saya akan mengkonfigurasi dari klien satunya terlebih dahulu ya.
kita masuk ke desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, di sini saya akan menggunakan konfigurasi statik dengan IP sesuai dengan topologi yang sudah ditentukan tadi. Kemudian gateway-nya. Kemudian saya akan menggunakan DNS servernya. Dan DNS server ini saya akan gunakan nanti untuk IP di server. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita akan konfigurasi juga yang sama ke klien yang kedua. Nah, sekarang kita akan mulai konfigurasi untuk bagian server. Kita masuk ke desktop, kemudian kita berikan IP untuk server. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi, kita akan masuk ke sini. Kemudian kita akan masuk ke bagian DNS untuk pemberian domain name-nya ya. Domain name-nya sesuai dengan ketentuan tadi, yaitu lab jaringan lokal.com. Kenapa saya menggunakan lokal.com? Karena jika kita hanya menggunakan titik lokal itu tidak akan terbaca nanti. Nanti akan saya beritahu. Ini harus dalam keadaan on ya. Kemudian IP address-nya yaitu sesuai IP pada server. Kemudian kita add. Nah, ini sudah ada. Kita akan coba terlebih dahulu apakah DNS-nya terbaca atau tidak.
Ini di sini. Sudah bisa ya, berarti berhasil. Kemudian kita akan masuk ke bagian email. Sini kita akan pemberian email. Di sini domain server kita, domain name-nya kita sesuai dengan yang tadi ya. Kemudian kita set. Kemudian usernya saya akan menggunakan 3 user. Kemudian kita plus menjejeng. Nah, kita lakukan juga untuk yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu oke, sudah selesai. Untuk email kita sudah konfigurasi. Terus kita akan coba ke sini. Kita akan tambahkan email di sini. Nah, ini bagian sini itu jika tidak menggunakan com, maka email address itu tidak akan terbaca. Jadi saya menggunakan .com. Untuk IP incoming mail servernya itu menggunakan IP addressnya 192.168.10.1. Name-nya Vita, passwordnya 123. Kemudian kita save. Nah, ini sudah ada. Kita akan konfigurasi lagi.
Kemudian kita di sini kita save. Nah, ini konfigurasinya sudah selesai. Kita akan coba untuk ke bagian sini untuk mengirimkan email. Ke bagian sini, kemudian compose, kemudian to, seperti ini. Lalu kita akan coba send.
Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Kita lanjut buat ke bagian lainnya. Kita akan berikan konfigurasi pada klien untuk emailnya. Kita coba jaringan lokal .com. Kemudian kita save. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pada bagian ini juga sudah saya setting ya. Kita akan coba lihat. Nah, di sini ya. Kemudian kita save. Nah, kita akan coba langsung kirim pesan email. Kita akan coba dari bagian sini, kemudian kirim pesan email sini, kemudian kita ke compose, kemudian seperti ini, kemudian kita send. Dan di sini kita akan coba apakah pesan itu terkirim atau tidak. Kita ke bagian ini. Nah, pesan itu sudah terkirim ya. Ternyata sudah berhasil. Untuk praktikum yang pertama itu telah berhasil dengan sempurna. Nah, oke, kita akan memasuki pada praktikum yang kedua, yaitu pembuatan FTP server. Kita akan masuk ke servernya. Kemudian kita ke bagian FTP. Ini dia. Kita ke FTP, pastikan ini on, kemudian kita send username-nya. Misal saya membuat seperti ini. Nah, kemudian kita centang bagian write dan juga read. Ini agar kita bisa menulis dan juga membaca. Dan kita masukkan juga saya melupakan centang write dan read-nya. Nah, kita akan masukkan lagi.
Jangan lupa centang right dan juga rate-nya. Nah, sudah. Sekarang kita akan masuk ke bagian kliennya. Di klien 1, kita akan masuk ke command prompt dulu. Kemudian kita FTP, kemudian kita masukkan IP 192.168.1. Connect ya. Kemudian username kita masukkan, kita enter, kemudian passwordnya. Kenapa ini? Kita akan coba ulang terlebih dahulu. Kenapa? Oke, ini ada kesalahan di password. Kita akan ketik ulang FTP kemudian 192.16.10.1. Nah, di sini kita akan masukkan nama, kemudian 1, 2, 3. Nah, ini sudah bisa login. Selesai kan? Itu sudah memasuki ke FTP. Kemudian yang bagian sini juga sama. Kita ke FTP 192.1. Udah, kita masukkan 789. Nah, sudah. Nah, setelah di sini kita akan mencoba untuk pengujiannya. Kita akan masuk ke write. Kemudian di sini kita akan masukkan Assalamualaikum. Nah, kemudian kita Ctrl S. Nah, di sini kita akan memberi nama filenya. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Oh, sebentar. Nah, kemudian kita oke. Ini sudah txt.
Kemudian masuk ke bagian command prompt. Nah, di sini kita akan input. Nah, di sini sudah ada ya, complete. Nah, setelah di sini input, dan di sini kita akan coba get. Oh, salah. Nah, ini bisa. Kemudian kita akan coba buka file tadi di sini. Kemudian kita ke sini, kemudian setelah di sini. Nah, di sini sudah ada filenya. Oke. Nah, ini dia filenya sudah transfer. Jadi ini bisa. Oke, untuk pengujian yang kedua, praktikum kedua telah selesai. Kita akan lanjut ke praktikum yang ketiga. Nah, pada praktikum ketiga, kita akan menggunakan VirtualBox. Jika ini diujikan, ini maka akan berhasil semua. Oke, kita akan lanjut ke VirtualBox. Nah, di sini saya sudah menggunakan Debian 12, yang ini itu sebagai server, kemudian Windows sebagai client. Kita akan masuk, tapi sebelum kita masuk ke Debian ini, kita perlu ke bagian Tools, kemudian kita ke bagian Create. Nah, di sini kita tunggu sampai nah, ini yang kelima ini sudah ada. Nah, di sini kita akan pasang IP-nya. IP-nya yaitu Nah, kita sudah pasang IP-nya. Nah, setelah kita pembuatan adapternya, kita ke bagian sini. Tapi sebelum start, kita klik kanan, kemudian bagian setting, kemudian ke network, kemudian kita ubah ini jadi host only adapter, kemudian ini atur yang kelima. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Kemudian yang ini juga sama, klik kanan, setting, kemudian ke bagian network, di adapter 1 kita yang kelima. Oke. Tunggu sebentar. Di bagian sini saya melupakan satu hal. Di adapter 2 ini NAT ya. Kemudian kita oke.
Nah, kita akan masuki ke Debian-nya. Nah, kita akan masuk ke bagian sini, kemudian masukkan password. Kita tunggu. Nah, kita sudah masuk di halaman utamanya. Lalu, oke, sekarang kita akan masuk ke terminal. Nah, ini dia. Nah, ini sudah masukin ke terminal. Kita akan Nah, sebelumnya kita akan ubah ini. Kita kasih pagar. Kemudian ini diubah 168.10.1. Ini netmasknya sudah benar. Lalu gateway-nya juga berubah 92.168.10.25 DNS server. Lalu kita akan kontrol O. Kemudian kita akan restart. Kita akan melakukan install SSH-nya. Kemudian kita akan mulai konfigurasi SSH-nya.
kita kan ke sini, kita hapus untuk ininya, kemudian portnya ini jadi dua kita tambah. Ini kan password, ini harus diubah jadi karena untuk road login kayak gini. Kemudian kita Ctrl O, enter, kemudian kita S, kemudian kita exit seperti ini. Kemudian kita ketik sudo system.ctl restart SSH. Ini sudah aku restart kan ya SSH-nya. Nah, itu tuh memenuhi aspek keamanan saya agar portnya itu default SSH-nya menjadi 222 tadi yang portnya ubah. Nah, itu dan juga untuk menonaktifkan login untuk root servernya, root usernya, user root itu. Kemudian kita akan masuk ke bagian Windows. Oke, kita masuk 55 52. Nah, kita masukkan password dulu ya. Jangan lupa passwordnya. Kita klik start, kemudian kita cari control panel. Ini control panel. Kita ke network. Kita klik
masuk ke local area connected. Kita masuk ke properties, kemudian kita akan masukkan IP sini ya. Oke, ini ya IP address 92.168.1.2 netmos default gateway 192.168.1 sini 192.168 di 192.168.10.1 ini menyesuaikan dengan Debian sebagai itunya ya. Kemudian di bagian DNS 192.168.10.1 klik OK, klik close. Kita ke run, habis itu kita ke CMD, kita enter, kemudian nah sini setelah kita tadi pengaturan statik ya, IP statik di Windows itu, kemudian kita melakukan pengujian ping ke server Debian-nya agar memastikan kalau itu sudah berhasil. Oh, no. Baik, ini request berarti pengecekannya tidak berhasil. Jadi kita harus mengulangnya lagi. Oke, kita akan cek lagi apa yang salah. Oke guys, ini karena mungkin ada kesalahan tadi, terus perbaiki ya. Ternyata ada kesalahan di bagian ping, di bagian ini. Saat aku networking itu ada kesalahan. Jadi harusnya tuh aku auto bukan auto. Itu ada sedikit typo. Jadi tidak ada, terus aku perbaiki. Saya perbaiki di sini. Nah, setelah itu saya coba cek IP A, kemudian di sini sudah up, yaitu di bagian ini. Nah, ini bagian inet itu sudah ada IP-nya, jadi itu sudah bisa. Jadi ini sudah selesai. Lalu kita akan coba ping di bagian sini. Kan kita coba ping. Dan itu berhasil seperti itu. Nah, karena kita sudah pakai bagian ya, kita install dulu NFS-nya. Bagi yang keempat ini ya. Nah, di bagian ya. Jelaskan karena gue disambung di sini. Kita akan menuju ke bagian selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan analisis, yaitu yang pertama perbedaan FTP dan SFTP. Nah, mengapa kita harus mengubah port itu ke 222 dan mematikan itu apa ini sih? Kita memasuki ke pertanyaan analisis. Nah, FTP itu kan ada dua, aktif dan juga pasif. Nah, klien itu biasanya membuka untuk menunggu server menyambungkan balik masalahnya. Dan untuk yang pasif itu biasanya server yang membuka port dan klien yang menyambung ke server. Nah, kelebihannya ini standar modern karena lebih aman dan mudah melewati firewall atau NAT di sisi kliennya. Nah, mengapa SSH itu lebih aman daripada Telnet?
Nah, karena telnet itu mengirimkan data termasuk username dan juga password dalam bentuk plain text atau teks biasa. Nah, jika ada penyadap atau hacker itu di jaringan itu, mereka bisa membaca password itu dengan mudah. Seperti itu. Nah, kemudian SSI itu menggunakan inskripsi. Semua data yang lewat itu dibungkus rapi sehingga meskipun disadap isinya hanya karakter acak yang tidak bisa dibaca. Kemudian risiko FTP Anonymous Login. Nah, itu seperti apa? Itu fiturnya itu yang membolehkan siapa saja masuk ke server tanpa password. Tapi resikonya itu pencurian data, server abuse, kemudian spam, itu sering terjadi. Kemudian perbedaan dari NFS dan FTP. Sebenarnya walaupun mereka berdua itu sama-sama buat berbagi file, cara kerjanya itu berbeda banget. Yang FTP itu tuh sistemnya seperti copy paste file secara manual. Jadi file itu harus dipindah dulu ke komputer baru bisa diedit. Kalau NFS itu harus melakukan mounting atau folder di server itu muncul sebagai drive Z. Itu di dalam komputer. Nah, itu biasanya bisa diedit langsung di server setelah file itu sudah ada di situ. Dan NFS itu lebih cocok dibuat kerja tim karena itu bisa dibuka oleh seperti open source gitu. Terus jika mail server gagal mengirim email itu kan berarti seperti yang aku tadi katakan itu bisa DNS-nya error atau DNS-nya itu tidak sama. Jadi seharusnya DNS-nya kita memiliki DNS pribadi tapi kita malah menggunakan DNS Google. Jadi itu ada DNS-nya itu tidak akan terbaca. Kemudian portnya itu bisa aja ke blok. Kemudian ada spam filter. Dan bisa juga kenapa email itu gagal mengirim email itu dari typo dan juga lain sebagainya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bismillah, 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 bismillah. Agak takut ya. Wah, bisa, gengs, bisa, gengs. Tadi kerudung mulut aja. Folder posisi